Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah beberapa hari ini menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan penuh khidmat. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dengan kami di channel YouTube You Ansoran dengan program khusus Ramadan, dakwah milenial sahabat Ramadan. Nah, baik, kita bertemu kembali dengan beliau Al Ustadz Abdul Hakim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sosial apa itu? Social distancing Pak Ustadz. Tapi kita masih zona hijau sahabat. Amin. Tapi tetap kita harus jaga jarak dan pakai masker kemanapun sahabat milenial mau pergi. Baik, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lama-lama sambil menunggu kentrong berduga kentrong. Buka puasa. Sambil menunggu waktu buka berpuasa, kita sama-sama ngaji bersama, mendengarkan bersama, menyimak bersama. Oke, kita langsung saja kepada beliau Al Ustadz Abdul Hakim dengan tema apa, Ustadz? Dengan tema apakah hati kita sakit? Dengan tema apakah hati kita sakit? Wah, ini yang bisa sakit hati ini perlu didengarkan. Oke, sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama menyimak bersama kajian Islami untayan hikmah dari beliau. Kepada beliau kami persilakan. Monggo Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqihi walituba hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kenikmatan, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Kalau tidak sempat, Mas Akbar tidak mungkin nyampe ke rumah saya. Baik sahabat Ramadan yang masih saya cintai dan masih saya banggakan, mudah-mudahan selamanya tetap menjadi sahabat kami, yaitu di Nahdlatul Ulama. Sahabat-sahabat Ramadan yang saya banggakan, bahwasanya hati kita, Mas Akbar ya, hati kita itu terbuat dari apa, Mas? Hati kita terbuat dari apa? Hati kita diciptakan oleh Allah dengan sejuta manfaat. Bahwasanya ada sebuah hadis mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghatan wa idza saluhat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Bahwasanya ketika segumpal darah itu bagus, baik, maka seluruh jasad kita pun akan baik. Dan ketika hati kita atau segumpal darah itu buruk atau jelek, maka jasad kita pun ikut jelek. Artinya apa? Ada sebuah, dalam kitab Ihya juga dikatakan bahwasanya ketika kerusakan zohir, yaitu jasad kita suka mencuri, terus suka bermaksiat dan sebagainya, itu dikarenakan satu faktornya, yaitu kerusakan batin. Makanya itu disebut juga salah satu sebagai orang yang munafik, ya, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Jadi kita harus tetap menintrospeksi diri bahwasanya hati kita sedang sakit atau waras. Ya, jadi yang bisa menilai itu diri sahabat Ramadan sendiri. Contoh, sahabat Ramadan melaksanakan ibadah puasa dengan khusyuk, dengan keyakinan yang penuh, contoh, ataupun sholat 5 waktu, sholat tahajud, sholat witir, sholat apalagi, tarawih dan lain sebagainya.
khususnya pada sholat-sholat tatawu, sholat sunnah. Nah, sahabat Ramadan itu dalam hatinya, monggo koreksi sendiri apakah hatinya sudah sehat ataupun masih sakit. Sebab apa? Ketika kita melakukan ibadah, maka iblis di situ berperan. Begini, saya mah orangnya tawadu. Ketika di depan orang, saya berbicara seperti ini. Tapi dalam hatinya bangga. Ya, itu termasuk penyakit hati. Bahwasanya ketika seperti itu ada iblis yang tidak kalah diamnya. Bahwasanya tidak berhenti sampai di situ perjuangan iblis. Mengganggu sholat, kalah iblis. Ya, untuk bangun malam iblis kalah. Tapi iblis punya satu cara, yaitu menyerang di dalam hati. Hai Fulan bin Fulan, tidak ada yang bisa bangun malam setiap hari, cuman kamu. Hai Fulan, tidak ada yang bisa setiap malam melaksanakan sholat witir kecuali kamu. Apalagi dengan sedekah ini. Ya, jadi dalam hatinya itu, ya aing ya. Cuman saya di satu desa yang bisa melakukan seperti ini. Itu termasuk penyakit hati. Makanya sahabat Ramadan harus jeli dan harus ikhlas melaksanakan ibadah, khususnya ibadah 5 waktu, sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Begitu juga untuk kaum hawa. Kaum hawa yang lebih sensitif yaitu ketika untuk mengabdi kepada suami. Ya, ini khususnya untuk pengantin baru. Mas siapa? Mas Iya. Mas Iya. Ya. Jadi ketika seorang perempuan itu harus menjaga hatinya untuk ikhlas memberikan pelayanan kepada sang suami. Bahwasanya ada juga sebuah hadis dalam di sini diterangkan, lau amartu ahadan ayyasjuda li ahadin. Kata Nabi ini, la amartul mar'ata ayyasjuda li zaujiha. Bahwasanya kalau saya diperintah oleh Allah, ya, untuk memperbolehkan makhluk untuk sujud kepada yang lain, atau bahasa gamblangnya manusia boleh sujud dengan manusia, maka saya akan memerintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Itu saking apanya? Saking hormatnya suami di depan mata istri. Begitu juga untuk kaum suami nanti. Ya, kebalikannya bukan kebalikannya. Sang suami juga harus memberikan perhatian yang lebih kepada istri. Jangan mentang-mentang suami suruh dihormatin seenaknya saja. Seperti itu. Jadi sahabat Ramadan, mari kita introspeksi diri, tentunya khususnya untuk hati kita sendiri, ya, buat host kita yang kece, buat saya juga sama-sama untuk introspeksi bahwa hati kita sudah waras atau masih sakit, ya. Untuk melihat seperti itu, ya, kita yang bisa mengetahui diri kita sendiri. Ketika kita melihat tetangga membeli mobil, nah di situ kita introspeksi apa yang kita rasakan di dalam hati, ataukah iri atau hasud dan lain sebagainya. Bahkan nih ada sebuah keterangan penyakit yang sering menular ataupun yang sering dicoba penyakitnya hasud, yaitu orang-orang yang berilmu. Makanya lebih tinggi ya usianya juga. Jadi yang sering dicoba dengan hasud biasanya orang-orang yang mempunyai ilmu. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah dari sifat-sifat yang seperti itu. Hati kita dijaga oleh Allah dari sifat iri, dengki, hasud, sombong, dan lain sebagainya. Tetap pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini bahwa saya adalah milik Allah. Hati saya yang menggerakkan adalah Allah. Maka dari itu ketika pikiran kita sudah mengarah kepada seperti itu,
maka insya Allah hati dengan sendirinya akan berubah dan menjadi orang yang sehat. Nah, ini mungkin ada tips juga nih buat sahabat Ramadan biar hati kita itu tetap terjaga. Tips yang paling mudah, kalau di lagunya Mas Optik itu kan jagalah hati. jaga hati ada berapa? 5 perkara. 5 perkara. Ya. Kalau saya pakainya bahasa milenial saja. Iya. Tipsnya yaitu dipaksa. Oh, dipaksa. Iya, ketika saya beribadah, pertama dipaksa. Ketika saya beribadah jamaah, seumpama jamaah di masjid, pertama dipaksa. Karena makom-makom kita, ya, pertama dipaksa nggak apa-apa. Dipaksa 2 hari, 3 hari, nanti lama-lama terbiasa. Setelah terbiasa, maka akan terciptalah sebuah keikhlasan dari hati kita. Itu tips yang nomor 6. Oh, ya, dari Bang Opik kan 5 iya. sudah, semua Ini sudah tambahan tahu. berarti. Ini bukan tambahan, tapi sedikit gambaran saja. Ya, bahasa Jawanya itu Allahumma kansa. Ya, sungkan-sungkan dipaksa. Itu Luar bagi biasa. kita, bagi Om Solihin itu jauh. Mungkin itu saja sahabat Ramadan. Barangkali nanti ada pertanyaan, silakan. Bagaimana? Komentar saja di bawah. Komentar di bawah, nanti insya Allah saya jawab kalau mampu. Mungkin itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi kajian Islami mengenai tentang apakah hati kita bersih atau kotor. Nah, itu tadi sudah dipaparkan sama Ustadz Abdul Hakim. Dan bagi teman-teman yang pingin bertanya, silakan komentar saja di bawah, ya. Oke, sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih ini Pak Ustadz, ketika hati kita kotor, itu hati kita mesti malas ibadah, ya. Ya, betul. Malas ibadah, malas berbuat hal yang baik. Ya. Nah, itu itu mungkin awal dari ya tadi penyakit hati tadi, sehingga kita itu semakin berkarat hatinya. Ada yang lebih awal dari itu, yaitu sesuatu yang masuk ke dalam perut kita. Entah apakah itu halal, syubhat atau haram. Ketika makanan yang masuk dalam tubuh kita, maka itu akan menjadi sebuah darah yang mengalir. Ya, ketika kita asupkan racun, maka semuanya akan kena. Maka dari itu makanan juga lebih dominan pertama yang menjadi hati kita sakit atau tidak. Jadi sahabat Ramadan, ternyata pengaruh makanan juga itu sangat mempengaruhi hati kita. Iya, sangat. Halal haramnya. Iya. Kalau haram mungkin itu aliran darah, kita ini akan menjadi penyakit buat hati kita. Sangat menjadi penyakit sekali. Ya, jadi sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain menjaga amal ibadah, kita juga mesti menjaga asumsi makanan kita yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu ternyata mempengaruhi hati dan pikiran kita. Betul sekali. Oke, sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pemaparan tentang hati. Nah, bagaimana caranya hati kita bersih? Bagaimana agar hati kita selalu tergerak dalam amal ibadah. Nah, baik sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa subscribe. Ya. Pokoknya yang merah saja lah. Yang merah. Biar sahabat Ramadan berlangganan untuk selalu menyaksikan dan mendapatkan ilmu mengenai tentang amal ibadah kita, supaya kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetap menjalankan ibadah puasa dan juga tetap menjaga jarak, pakai masker, dan juga sering cuci tangan. Dan jangan lupa sering membacakan salawat yang diijazahkan oleh Mbah Hashim Asy'ari.
selaku pendiri Nahdlatul Ulama kepada kita. Oh iya, mungkin Hafal? bisa di ini Pak Ustadz Hafal, selawatnya. Mas Akbar? Oh, mungkin Pak Ustadz yang lebih paham. Kan Mas Akbar menjadi sekretaris. Nah ini sahabat, kita dengarkan bersama sholawat antivirus dari Pak Ustadz Abdul Hakim. Monggo Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah. Terus ada lagi sholawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Monggo untuk sahabat Ramadan perbanyak salawat li khamsatun dan tibil qulub untuk ikhtiar batin kita kepada Allah agar dijauhkan dari pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Amin. Mudah-mudahan sahabat Ramadan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Demikian sahabat Ramadan, sholawat antivirus corona. Nah, sahabat bisa sering-sering membacanya. Oke, demikian sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan ustadz-ustadz yang lainnya. Semoga kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan ibadah puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.